boleh dijelasin soal logo PSI yang baru? Ini kata orang-orang ada kelihatannya gajah kecil yang mau ngamuk katanya. Iya. Sebenarnya kurang etis buat saya sebagai ketua umum untuk menjelaskan, tapi izinkan saya menjelaskan mengenai gajah yang terlihat mau mengamuk. Secara filosofi, gajah itu tidak akan mengamuk ketika diserang maupun tidak diserang. Gajah selalu defensif. Gajah mungkin memang bukan raja hutan. Gajah adalah pelindung dari hutan. Partai Kebon Kosong ganti logonya gajah. Nah kalau gajah kan besar. Nah ini partai 0, partainya lambangnya diganti gajah. Gajah singkatannya apa nih ya? Oh gajah kagak punya ijazah. Berarti semua tuh yang direkrut yang kagak dijasanya tuh gabung tuh partai gajah. Partai Kebon Kosong seputaran Indonesia. Lah kalau partai lambang gajah harusnya di ono ikut kampanyenya di Thailand. Di Thailand kan banyak gajah. Niatnya sih mau lawan banteng. Kalau PDIP kan lambangnya banteng. Kalau ini lambang gajah, kita mau diadu gitu jeder gitu. Ya galakan banteng di mana-mana. Logo gajah PSI disebut mirip PDIP. Kalau dilihat-lihat ya sejenis sih, setema. Coba kalian perhatikan nih. Nih, ya kan? Ada 3 unsur warna. Warna merah, warna hitam, dan warna putih. Terus juga ada 1 tanduk, 1 taring. Juga ini sama-sama binatang, sama-sama hewan, ya kan? Atau jangan-jangan Pak Jokowi membuat logo gajah ini, gajahnya mau nyeruduk banteng. Masa sih? Kira-kira kalau gajah nyeruduk banteng, yang menang siapa? Aduh, gimana menurut kalian? Apa benar ya logo PSI yang baru ini terinspirasi dari PDIP atau memang mirip atau seperti apa? Coba komen ya. Kalau Pak Jokowi nonton bisa di komen juga, Pak. Mas Kaisang. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda. Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alasan kenapa banyak orang khawatir Anda menjadi presiden, karena Anda akan menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama, mereka khawatir Anda tidak akan melanjutkan IKN, pemindahan ibu kota. Karena statement Anda menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu atau bahkan sama sekali tidak setuju. Ketakutan ini mendasar atau tidak? Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya, bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian. Dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati. Gitu kira-kira. Lalu terkait dengan ini, kadang-kadang saya ini bertanya, Bang Andi, kenapa ya selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana?
Lah sesuatu yang baik itu kan tidak perlu kekuatan politik, ya semuanya pasti akan jalan, Bang. Jadi kalau itu dipertanyakan, Anda menganggap bahwa proyek IKN ini Maksud saya pertanyaannya saja, tidak. barangkali alam bawah sadar jurnalis itu merasa ini kelihatannya perlu otot politik, Pak, untuk terlaksana gitu. Bukan jurnalis, statement itu datang dari politisi, datang dari pemerintah yang ada sekarang, datang dari Pak Jokowi. Jurnalis hanya menjadi medium. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini datang dari Pak Jokowi. Sebuah program kalau itu baik ya, Bang, ya otomatis akan jalan dengan sendirinya lah. Siapa yang mau menghentikan program baik, Bang? Tanya serana rakyat yang protes. Semua program yang baik itu kok dihentikan rakyat yang protes, Bang. Baik, langsung aja kalau gitu saya tanya. Kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang. Sudah diputuskan undang-undang. Dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota. Dan hari ini menjadi isu publik, saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, saya pengen dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Silahkan. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, menarik ya, di Rapimnas PSI kemarin, ya PSI itu meluncurkan logo baru partai mereka, teman-teman. Dan menariknya banyak sekali cuitan, banyak sekali ejekan yang diberikan kepada PSI, teman-teman ya. Bahkan banyak yang mengatakan gajah, logonya itu lambangnya gajah, teman-teman ya. Nggak ada ijazah, kata netizen. Ini lucu sih. Dan Kaisang ketika ditanya apa sih arti gajah, ya dengan songongnya Kaisang mengatakan sebenarnya saya itu tidak etis menjelaskan ini, ya kan, karena beliau ketua umum kali ya. Harusnya menjelaskan ini adalah sekjennya ataupun kader-kadernya. Tapi ditunggu-tunggu juga sekjen atau kadernya juga ketika ditanya nggak ada yang menjawab juga, ya kan. Nggak ada yang menjawab dan tidak ada yang menjelaskan secara umum juga. Makanya mungkin ditanyakan langsung sama Kaisang. Terlepas dari itu adalah bagaimana PSI ini mengubah lambang atau logo mereka, teman-teman. Banyak yang mengira bahwa ini akan menjadi saingan PDI Perjuangan. Sedangkan ini jauh berbeda. PSI adalah partai yang baru dibentuk ya, belum mungkin 10 tahunan. Sedangkan PDI itu sudah hampir 50-an tahun, teman-teman. Jadi sudah sangat besar dan sangat tua. Jadi kalau dibandingkan PSI dengan PDI Perjuangan itu sangat jauh berbeda. Sebab PDI ini adalah partai yang sudah sangat terbukti. Dan apa yang menjadi ejekan rakyat terhadap PSI ini, teman, sungguh keterlaluan ya. Dan itu lucu dan kocak. Bagaimana mereka menyebut ramai-ramai gajah, gak ada ijazah. Ini lantaran karena Jokowi sekarang tersandung kasus, bukan kasus sih, isu ijazah palsu ya. Dan ini sepertinya kayaknya pas banget ya kan, apa yang sedang dialami saat ini dengan gajah ini sebenarnya pelintiran ataupun pelesetan aja ya teman. Dan terlepas dari itu juga, bagaimana Anies Baswedan membentuk ya, partai baru di tahun 2026 ini adalah Gerakan Rakyat. Dan logonya itu pun sangat-sangat penuh dengan makna, yaitu kentongan dengan pukulannya, teman-teman. Ini luar biasa.
ya bagaimana kentongan ini adalah sebuah alat yang dipakai masyarakat ya pada umumnya ya, ataupun di perkampungan untuk memberitakan sesuatu, teman. Ini adalah filosofinya sangat luar biasa ya kan. Bagaimana menurut kalian?